Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan juga berkesempatan kali ini menyampaikan hasil daripada tugas terakhir mata kuliah telaah kurikulum, yaitu dosen pengampu Ibu Opah Ropiah MPD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul jenis dan pengembangan kurikulum bersama rekan-rekan, yaitu daripada kelompok 2. Yang pertama, saya Rizaldi. Saya Tita Nurmala. Saya Ripal. Saya Rika. Nama Syahid Andi. Saya Ririn Dwi Rahmawati. Saya Waisa Koni. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian apa itu kurikulum. Dalam kurikulum nasional, semua program belajar sudah baku dan siap untuk digunakan oleh pendidikan atau guru. Kurikulum yang demikian sering bersifat resmi dan dikenal dengan ideal kurikulum, yakni kurikulum yang masih berbentuk cita-cita. Kurikulum yang masih berbentuk cita-cita masih perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang berbentuk pelaksanaan, yang dilaksanakan oleh pendidik dalam proses belajar dan mengajar. Dalam menyusun kurikulum, sangatlah tergantung pada proses organisatoris, yakni bentuk penyajian dan bahan pelajaran atau organisasi kurikulum. Menurut Abdullah Idi dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik, ada 3 organisasi kurikulum yang dikenal dengan sebutan jenis-jenis kurikulum atau tipe-tipe kurikulum. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rika Purnama Indah. Dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Rika. Jenis pengembangan kurikulum. Yang pertama ada open kurikulum atau kurikulum terbuka. Artinya kurikulum guru. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang kedua ada closed kurikulum atau kurikulum tertutup. Artinya kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasinya. Sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Yang ketiga ada guide kurikulum atau kurikulum terbimbing. Artinya, kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripal. Ada 4 bentuk pengorganisasian kurikulum yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan, yaitu A. Spartan Subject Kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah atau sama lain dan juga antara satu kelas dengan kelas yang lain. Yang B, Correlated Curriculum. Bentuk ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih diperhatikan. C, ada Integrated Curriculum. Integrated Curriculum menandakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Semua ini dimaksudkan agar anak dapat dibentuk menjadi pribadi yang integrit,
yakni yakni manusia yang selaras dengan lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir ada core kurikulum. Pada prinsipnya, core kurikulum memberikan pelajaran yang umum. Terima kasih. Saya Tita Nurmala. Menurut Alberti dalam Abdullah 2006 halaman 150 mengajukan 6 jenis core program, yaitu yang pertama, core yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang diorganisasikan. Yang kedua, core yang terdiri dari sejumlah pelajaran yang dihubungkan antara core yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, core yang terdiri dari masalah yang luas, unit kerja atau tema yang disatukan untuk menghasilkan arti mengajar yang tepat. Yang keempat, core menampakkan mata pelajaran yang dileburkan dan diintegrasikan. Yang kelima, core yang merupakan masalah luas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan sosial serta masalah minat anak. Yang terakhir, core yang direncanakan oleh siswa dan guru untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Andi, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Berbeda hal seperti yang dikemukakan Sukma Dinata, paling tidak terdapat 4 jenis kurikulum, yang diantaranya yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Jenis ini adalah jenis tertua karena digunakan sejak sistem sekolah. Pertama, sekali diperkenalkan, kurikulum ini berawal dari konsep pendidikan klasik seperti perennialisme, esensialisme, yang selalu berorientasi pada nilai-nilai masa lalu. Yang kedua, kurikulum humanistik. Jenis kurikulum ini perancangannya lebih berpusat pada siswa. Karena itu, sering disebut dengan learner-based kurikulum dan memandang pengajaran lebih holistik, di mana belajar bisa difokuskan dengan arah yang jelas untuk membantu pengembangan potensi didik secara utuh dan optimal. Yang ketiga, ada jenis kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan jenis kurikulum yang telah dibicarakan sebelumnya, karena kurikulum ini memusatkan perhatian pada problem sosial yang dihadapi masyarakat. Yang terakhir ada jenis kurikulum teknologis. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat global menghendaki adanya pola perkembangan teknologi. Untuk itu, jenis perkembangan kurikulum yang memperhatikan perkembangan teknologi penting untuk diapresiasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ririn Dwi Rahmawati. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Itu menurut Ruhimat dan kawan-kawan tahun 2009. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandaskan pada teori yang tepat agar kurikulum yang berhasil bisa efektif. Banyak model pengembangan kurikulum yang telah ada, dan masing-masing dari model pengembangan kurikulum memiliki karakteristik yang sama, yang mengacu berbasis pada tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum tersebut. Seperti alternatif yang menekankan pada kebutuhan mata pelajaran, peserta didik, penugasan kompetensi, suatu pekerjaan, kebutuhan masyarakat, atau permasalahan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisel Koni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ririn. Model pengembangan kurikulum. Yang pertama, Wright-Tyler. Model Tyler adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya yang berjudul
Basic Principle of Curriculum and Instruction. Detailer rasional, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktikkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, dan mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Yang kedua, Hilda Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Lanjut yang ketiga, model Beckham. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beckham memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Yang keempat, model Olivia. Model perkembangan kurikulum menurut Olivia terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, model Grass-Root. Pengembangan kurikulum model ini adalah kebalikan dari model administratif. Model Grass-Root adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan materi telah kami selesaikan dan laksanakan dengan baik. Dan juga ini merupakan tugas terakhir di setengah semester, yaitu daripada mata kuliah telaah kurikulum. Semoga presentasi ini dapat memenuhi kriteria daripada ibu pembimbing kami, yaitu Ibu Opah Ropiah MPD, mengenai jenis dan juga pengembangan kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tugas ini dan juga selama setengah semester ini. Semoga ibu dapat memakluminya. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurib Sunda.